Terlihat keluarga kecil yang berasal dari Ukraina yang akan pindah ke Kanada. Terdiri dari Alek beserta kedua orang tuanya. Mereka pindah ke sana tanpa cukup uang untuk membayar tempat tinggal. Namun, berkat bantuan teman keluarga, Ibu Alek akhirnya mendapatkan pekerjaan sebagai asisten pemegang buku di bank. Sejak kecil, Alek tidak memiliki banyak teman untuk bermain dan bersosialisasi kecuali komputer ibunya. Sampai ia mengenal internet, video game, forum, chatting dengan orang asing, dan segala macam website dengan akses informasi yang mudah. Dia menyadari bahwa dia perlu menabung untuk membiayai pendidikannya. Akhirnya, saat dia masih remaja, dia mendapatkan dolar pertamanya dengan menjadi pengeklik. Dia mengubah alamat IP-nya dan mengunjungi sebuah situs yang sama. Setiap kali dia mengeklik iklan di situs tersebut sebanyak 1000 kali, dia mendapatkan 20 dolar. Meskipun itu pekerjaan yang mudah, dia akhirnya bosan melakukannya. Alek, saat tumbuh dewasa, ia ingin belajar tentang bagaimana dunia bekerja, terutama dunia uang. Suatu hari, dia pergi minum kopi untuk menenangkan diri dan melihat berita tentang keberadaan dark web, sebuah organisasi kriminal online yang dipimpin oleh seorang hacker bernama Z yang merupakan penjahat internasional yang terlibat dalam puluhan kasus di seluruh dunia. Alek kembali ke rumah dan mengetahui bahwa ibunya dipecat dari pekerjaannya di bank dan akan kehilangan rumah karena tidak mampu membayar tagihan bulanan. Alek kemudian memberikan uang yang telah ia kumpulkan selama bertahun-tahun kepada ibunya untuk membayar tagihan tersebut selama beberapa bulan ke depan. Pengalaman ini membuat Alek merasa marah dan membenci bank yang memecat ibunya, terutama karena ia juga kehilangan uang yang telah dikumpulkan untuk biaya kuliahnya. Alek menyadari dia perlu memulai dari awal, tapi tidak untuk waktu yang lama. Dia ingat organisasi dark web. Awalnya terlihat mudah. Dia hanya perlu mendaftar, namun akses tidak diberikan begitu saja. Dia harus melakukan sesuatu yang ilegal agar diverifikasi oleh admin dark web dan mendapatkan akses premium. Alek memiliki ide untuk membuat situs yang menjual suplemen palsu dan Randy tertarik. Randy menggunakan kartu kredit milik ayahnya untuk membeli suplemen tersebut. Yang kemudian Alek memperoleh informasi kartu kredit tersebut dan menjualnya pada dark web agar bisa mendapatkan akses. Alek kini terlibat dalam perdagangan pasar gelap di mana ia sering menerima kiriman barang-barang original dan berkualitas dari si pengirim yang kemudian dijual kembali dengan harga murah. Keuntungan yang didapatkan dari penjualan barang tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati dengan si pengirim. Alek kini seperti seorang pengusaha yang menjual barang-barang sederhana seperti ponsel, perhiasan, laptop, jam tangan, dan lain sebagainya. Selain mudah dibawa, penjualan barang tersebut juga sangat menguntungkan, di mana ia dapat memperoleh keuntungan sebesar 30 juta dalam 4 tahun yang kini hanya memerlukan waktu 4 minggu saja. Suatu saat Alek memutuskan untuk meninggalkan tempat tinggalnya dan pindah ke kota besar. Toronto tujuannya untuk mencari keuntungan lebih banyak. Ia menyewa sebuah rumah dan meningkatkan aksesnya ke situs dark web. Di sana, ia dapat membeli kartu kredit dan identitas palsu untuk membeli barang secara online dan menjualnya dengan harga murah. Namun, tidak semuanya berjalan sesuai rencana. Ketika Alek membeli sebuah jam tangan senilai 15.000 dolar dengan niat menjualnya kembali dengan harga 10.000 dolar, beberapa toko menolaknya
karena takut barang tersebut adalah hasil curian. Watches. Sell them. Do you want to buy them? $15,000. Yes. She adalah seseorang yang mengikuti Alec dari toko ke toko karena melihat Alec memiliki jam tangan mewah dengan harga yang mahal. Then you can come back and She menawarkan untuk membantu Alec menjual jam tangan itu dengan harga 2 kali lipat lebih mahal di toko itu dengan syarat memberikan 30% dari hasil penjualannya kepada She. Alec awalnya ragu, namun karena sudah putus asa, ia akhirnya menyerahkan jam tersebut pada She untuk dijual. Alec panik ketika She tidak berada di tempat dan terkejut ketika mengetahui bahwa She telah menjual jam tangan tersebut seharga $35. 2 kali lipat dari harga yang dia perkirakan. Kemudian She bilang bahwa dia akan mengatakan pada Alec kalau Alec memberitahu cara untuk mendapatkan jam tangan tersebut. Seiring berjalannya waktu, Alec dan She telah menjadi mitra bisnis dengan memperoleh barang-barang yang dibeli dengan kartu kredit curian dan menjualnya kembali. Alec mendengar tentang bankir korup yang masuk daftar hitam di situs dark web. Dia ingin menghukum mereka semua, tetapi dia tidak memiliki banyak koneksi. She bisa diandalkan dan bisa membantunya mendapatkan kartu kredit dan identitas para bankir korup melalui banyak kenalannya. She dan Alec memasuki sebuah klub untuk menemui seseorang dan bertanya tentang bankir yang korup. Ternyata seorang bankir pernah ke klub sebelumnya dan meninggalkan kartu kredit unlimitednya. Pegawai klub tersebut tidak mau mengembalikannya karena bankir tersebut telah terlibat masalah dengan gadis-gadis di sana. Sebaliknya, dia memberikan kartu itu kepada She dan Alec. Mereka merencanakan untuk menyamar dan mengunjungi bank yang dimaksud agar dapat menarik sebanyak-banyaknya uang yang tersedia di dalam kartu kredit tersebut. Setelah itu, mereka sepakat untuk tidak menggunakan kartu kredit tersebut lagi karena resikonya yang sangat besar jika terus-menerus menggunakannya. Akhirnya, mereka berhasil menarik uang tersebut dan pergi untuk berpesta. Pada pagi hari, Alec teringat tentang bank yang memecat ibunya. Dan ia ingin membalas dendam dengan mengacaukan sistem mereka sehingga bank tersebut tidak dapat beroperasi selama berminggu-minggu dan akhirnya bangkrut. Alec menyamar sebagai klien baru di bank dan memasukkan program yang akan menyebabkan sistem mereka mengalami kesalahan. Oh, that's pretty. ready? Sounds like a good idea. Good luck. Namun, ketika Alec akan pergi, ia ditahan oleh petugas keamanan dan diinterogasi. She yang tidak terlibat dalam hal tersebut diminta untuk meninggalkan Alec. Curtis, seorang programmer di bank itu, mengancam akan melaporkan Alec jika ia tidak memberitahu cara memperoleh sebuah perangkat kecil seperti flash disk yang dapat merusak sistem komputer. Alec berusaha mengatasi masalah dengan cara berdamai dan mengusulkan pada Curtis untuk mengupgrade atau memperbarui software mereka agar tidak mudah dibobol. Dalam hal ini, Curtis akan mendapatkan pujian dari bosnya tentang sistem keamanan terbaru mereka. Sebagai imbalannya, Curtis membiarkan Alec dan She pergi dan melupakan masalah itu.
Setelah Curtis setuju, Alec dan Shay dibiarkan pergi dan malam itu ada yang membocorkan informasi tentang tindakan Alec kepada seluruh anggota Dark Web, termasuk kepala dari Dark Web, dan ia mendapat pujian dari mereka. Hal ini terjadi karena sebagian besar pembobolan dilakukan dari jarak jauh, sedangkan Alec benar-benar pergi ke bank untuk melakukannya. Pada suatu hari, ada seorang yang ingin berkenalan dengan Alec. Namanya adalah Kyra. Mereka sebelumnya sudah saling berkenalan di situs online. Setelah berbincang-bincang, akhirnya Kyra bergabung dengan Alec dan Shay untuk bekerja sama mencari lebih banyak uang. Langkah pertama Kyra adalah membeli printer kartu kredit dan sensor untuk mencuri informasi kartu kredit. Kyra bermaksud menjual informasi tersebut di dark web atau memanfaatkannya sendiri untuk membeli barang yang mereka inginkan. Kyra terbukti sangat berguna saat dia meningkatkan modus kinerja Alec dan Shay. Dari carding online menjadi carding dunia nyata dengan menggandakan kartu kredit orang lain. Mereka membeli dan menjual kembali barang-barang yang mereka peroleh dengan menggunakan kartu kredit tersebut. Shay mulai merasa curiga terhadap Kyra karena Kyra terlalu mudah mendapatkan pembeli untuk barang-barang mereka. Up here. Maybe your guts. Laugh on this one, you know? Don't be like that. Suatu malam, Kyra mencoba membujuk Alec untuk pindah ke Hong Kong dan meninggalkan Shay. Namun, Alec menolak karena Shay sudah seperti sahabatnya sendiri. Kemudian, mereka mendapatkan seorang klien yang ingin membeli semua barang yang mereka miliki di truk. Saat tiba di tempat tujuan, Kyra sedang bernegosiasi dengan klien tersebut. Sedangkan Alec dan Shay hanya memperhatikan dari kejauhan. Namun, Shay curiga dan bertanya-tanya, bagaimana Kyra bisa dengan mudah menemukan pembeli untuk barang-barang mereka. Shay kemudian memutuskan untuk mengacaukan kesepakatan dengan klien tersebut. Sehingga klien marah karena merasa dipermainkan dan mengancam akan membunuh mereka jika berurusan dengan klien tersebut atau teman-temannya. Seems to know who you are, so as far as we know, might be cops. Byers, you need to calm the fuck down. Okay, look, we don't want any trouble. We're making this deal right now. You All right, Sally, here, I'm for good now. If we ever should not be as pleasant as we were today. Kemudian, malam harinya, polisi datang untuk memeriksa truk yang mereka bawa siang itu. Alec merasa bahwa tempat mereka sudah tidak aman dan memutuskan untuk pergi ke Hong Kong. I think it's a sign for us to move somewhere else. Those buyers could actually come after us. Okay, then. Setibanya di Hong Kong, mereka mulai melakukan transaksi menggunakan kartu kredit palsu yang mereka buat dan menjualnya kembali barang-barang tersebut kepada orang konglomerat. Namun, pada suatu hari, mereka melakukan kesalahan dengan tidak melakukan tes pembelian online untuk memastikan kartu kredit tidak terblokir. Ketika mereka melakukan pembayaran, kartu tersebut telah di-pick up, yang berarti kartu kredit asli telah dibatalkan dan jika duplikatnya digunakan, terminal akan mengenali aktivitas tersebut. Uang tidak mengubah kepribadian mereka, tetapi menunjukkan siapa mereka sebenarnya. Alec melihat sifat Shay yang tidak pernah dia ketahui sebelumnya. Pada suatu malam, mereka merayakan ulang tahun Shay di sebuah bar dan Shay terlibat dalam tindakan kekerasan yang mengakibatkan Alec dan Shay ditangkap dan dipenjara. Look, I know. Kyra kemudian membebaskan mereka berkat bantuan pamannya. What happened? What's going on? Dan lagi,
Shay melakukan transaksi menggunakan kartu kredit unlimited yang mereka gunakan sebelumnya untuk menarik uang di bank tanpa penyamaran, yang membuat Alec marah dan memutuskan untuk mengeluarkan Shay dari grup. You can't just go out and use it. Sorry, what more do you want from me? You've been fucking everything up. Just go back to Toronto, huh? Because you're clear to say, shit, this is me, sorry, this is me. I just do. What the fuck did I do? Suatu hari, Kyra dan Alec meretas semua jenis ATM di tempat yang berbeda menggunakan kartu duplikat yang mereka buat, menyamar sebagai dark web, sebuah organisasi penjahat dunia maya yang terkenal. Setelah semua peretasan berhasil, mereka berhasil mengumpulkan sekitar 2,3 juta dolar atau sekitar 34 miliar rupiah. Kyra memutuskan untuk berhenti dan menginvestasikan uangnya. Namun, Alec menolak karena ingin menghukum bank-bank korup yang menindas rakyat. Tindakan mereka menarik perhatian kepala dark web yang mengundang mereka untuk bertemu dengannya. Setelah mereka sampai di lokasi dan diperiksa, mereka terkejut dengan sosok pemimpin dark web. Namanya adalah Z, tapi mereka tidak tahu apa penyakit yang dideritanya. Tubuhnya terlihat seperti terbakar atau mungkin terkena azab Indosiar kali ya. Z menawari mereka kesepakatan, jika mereka berhasil menjalankan rencananya, mereka akan mendapatkan semua yang mereka inginkan. Tetapi, jika mereka melakukan kesalahan, dia akan membunuh mereka, teman-teman mereka, dan keluarga mereka. Kemudian, mereka pun menyetujui kesepakatan itu. Saat akan kembali ke hotel, Shay meninggalkan pesan suara, meminta maaf kepada Alec atas kelakuannya dan meminta mereka bertemu di sana. Namun, ternyata Shay telah tewas karena tempat tinggal mereka telah diketahui karena transaksi Shay menggunakan kartu kredit unlimited tanpa penyamaran. Alec dan Kyra sangat terkejut dengan kematian Shay dan memutuskan untuk meninggalkan tempat itu. Jika Shay tidak kembali ke hotel, mungkin Alec dan Kyra yang akan menjadi korban. Alec dan Kyra yang dibentuk menjadi satu tim oleh Z dan beberapa anggota lain ditugaskan untuk menurunkan pasar saham. Kyra enggan melakukannya, tapi Alec membujuknya dan dengan enggan Kyra mengikuti kata-kata Alec. Mereka diberi tugas oleh Z untuk membunuh ketua federal saat pasar saham dibuka dan menutupnya ketika nilai saham turun. Mereka berhasil melakukannya dan akibatnya nilai saham turun drastis dari sebelumnya yang mencapai lebih dari 300%, bahkan sampai minus atau di bawah 600%. Z memanfaatkan situasi ini untuk mencari keuntungan dan hasilnya ditransfer ke seluruh anggota tim termasuk Alec yang mendapatkan 20%-nya, yaitu 600 juta dolar lebih atau kisaran 9 triliun rupiah. Kemudian sisanya dibagi rata pada tim tersebut. Diketahui bahwa ketua federal sebenarnya adalah anggota tim Z yang menyamar. Kemudian, ketika Alec dan Kyra hendak pergi meninggalkan tempat tersebut, mereka diserang oleh orang yang tidak dikenal. Setelah terpisah dari Kyra, mereka merusak semua alat komunikasi yang bisa digunakan untuk menghubungi Kyra. Ketika Alec sadar, ia teringat ucapan Kyra jika ada masalah atau sesuatu terjadi di luar kehendak agar untuk pergi ke Thailand dan bertemu di sana. Setelah tiba di Thailand, Alec kebingungan dan pergi ke warnet untuk mencari informasi. Dia membayar dengan menggunakan kartu kredit duplikat yang dimilikinya. Ternyata
hacker terkenal Z telah ditangkap dan Kyra tewas ditembak oleh agen FBI ketika mencoba untuk kabur saat ditangkap. Alec dilaporkan ke polisi oleh petugas warnet karena kartu kredit ilegal tersebut, mengakibatkan dia dipenjara selama 2 tahun di penjara Thailand. I need to talk to Todd. I need 5 fucking minutes. Can you please understand English? Can you stop? Selama di penjara, Alec merenungkan nasibnya dan menyesali tindakan kriminalnya. Dia memutuskan untuk memulai hidup baru yang damai dan tidak pernah melakukan kejahatan lagi. I just want it to be. Setelah menjalani hukumannya selama 2 tahun, Alec disambut oleh Kyra saat dibebaskan. Jadi, Kyra sebenarnya masih hidup. Ia seorang tahanan dan akan dibebaskan jika mau menuruti permintaan Curtis untuk mengumpulkan informasi tentang Z dengan cara mendekati Alec. Sebagai mata-mata, tugas Kyra adalah membuat bukti-bukti yang cukup untuk membuktikan bahwa Z adalah pelaku kejahatan di seluruh dunia. Curtis akan membantu Alec dan Kyra dalam mencari uang, dan jika ada kendala, Kyra harus menghubungi Curtis tanpa sepengetahuan Alec dan Shay agar urusan tetap mudah. Kabar bahwa Kyra telah tewas ditembak adalah palsu. Itu sebenarnya hanya trik dari Curtis. Setelah Alec keluar dari penjara, ia memulai hidup baru dengan Kyra dan bersumpah untuk tidak lagi melakukan tindakan kriminal dan hidup dengan damai.